Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Dua raksasa Serie A incar Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul didatangkan Atletico Madrid dari Udinese 2 musim lalu setelah memenangkan Copa America bersama timnas Argentina. Namun sayangnya di musim keduanya ia belum juga bisa menembus starting 11 tim asuhan Diego Simeone tersebut. Bahkan sejauh musim ini ia baru menjadi starter dalam 4 pertandingan dari 12 laga yang telah dilakoni oleh Atletico Madrid, dan ia terlibat kontroversi setelah kembali terlambat dari tugas internasionalnya bersama timnas Argentina. Situasi tersebutlah yang membuat dua raksasa Serie A, AC Milan dan Juventus mulai mengamati situasi pemain Argentina tersebut, berharap ada peluang agar bisa mendatangkan sang pemain. Wasit Daniel Sieber bersikap arogan terhadap pemain dan staf Milan. Salah satu media Italia, Milan News, menyebutkan jika wasit Sieber yang masuk dalam daftar wasit Piala Dunia 2022 di Qatar tak hanya ringan dalam hal memberikan kartu kepada para pemain Milan, namun ternyata sang wasit kontroversi tersebut juga telah bersikap arogan kepada para pemain dan staf rossoneri, khususnya saat kembali ke ruang ganti pada akhir babak pertama duel kontra The Blues. Milan News menyatakan bahwa saat ia dan para pemain memasuki terowongan, ada sejumlah permintaan pertanyaan dari Milan terhadap wasit asal Jerman tersebut. Namun sang wasit menjawab dengan nada arogan, memberitahu pihak Milan untuk menyaksikan kembali tayangan kontak antara Tomori dan Mason Mount. Bahkan pada saat kembali ke lapangan dan selama durasi pertandingan, Sieber mempertontonkan sikap yang cenderung meremehkan dan kasar. Ia berulang kali menolak berbicara dengan para pemain rossoneri di lapangan. Hanya pada akhir laga ia tidak bisa lari untuk menghadapi protes damai dan sopan alinatori Stefano Pioli. Akibat performa kontroversialnya, dalam laga tersebut juara Italia musim lalu tersebut harus menelan kekalahan kedua mereka dari Chelsea, dan peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions pun terancam. Juventus lirik bintang Spezia, AC Milan siaga. Penampilan yang apik ditunjukkan Jakub Kiwior bersama Spezia membuat dua raksasa Serie A berniat untuk meminangnya. Dua raksasa yang dimaksud adalah AC Milan dan Juventus. Namun dari dua tim tersebut yang paling menunjukkan minat kepada sang pemain adalah Juventus. Diperkirakan jika musim depan Juve akan melakukan pembenahan di skuadnya yang saat ini kurang memuaskan para petinggi klub. Pergerakan Juventus tentunya bakal menjadi ancaman tersendiri bagi Milan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya juga tertarik meminang Kiwior. Jika Paolo Maldini dan kawan-kawan benar-benar serius memboyongnya ke San Siro, maka akan ada persaingan sengit antara kedua klub elit Serie A tersebut, dan Spezia tentu akan memanfaatkan situasi tersebut demi mendapatkan keuntungan terbaik dari penjualan bintang mereka. Mason Mount ungkap sedikit terkejut ketika Tomori mendapat kartu merah. Pemain Chelsea itu menilai jika kartu merah yang diterima Tomori pada laga Milan versus Chelsea beberapa waktu lalu telah menghancurkan permainan yang sebenarnya. Ia juga mengakui bahwa dia tidak berpikir kartu merah itu adil untuk temannya Fikayo Tomori. Insiden itu mengubah pertandingan di San Siro karena baru berjalan 18 menit Tomori diganjar kartu merah dan penalti diberikan karena meletakkan tangannya 2 kali di bahu Mount saat keduanya berlari ke gawang. Meskipun Tomori sempat melepaskannya beberapa saat sebelum pemain Chelsea terjatuh dan menendang bola. Kejadian itu dianggap menghalangi peluang mencetak gol yang jelas, meskipun banyak pakar di Italia dan Inggris bersikeras bahwa itu hampir tidak layak untuk mendapatkan tendangan penalti, apalagi pengusiran.
Bahkan para pemain di lapangan dari kedua tim tampak terpana melihat wasit Daniel Siebert yang memberikan kartu merah, termasuk Mon dan Fikayo Tomori sendiri tentunya. Dia jelas sahabat saya. Saya sudah mengenal Fikayo untuk waktu yang sangat lama dan saya merasakannya dalam situasi itu. Saya patah hati untuknya, kata Mon kepada situs resmi Chelsea. Saya tidak berpikir itu adalah pengusiran. Apakah itu penalti? Mungkin iya. Saya pemain yang jujur dan saya ingin mencoba mencetak gol dan dia menarik saya sedikit. Tetapi saya merasakan keputusan itu untuknya. Saya merasa dia mencoba menarik saya kembali, tetapi saya berlari ke gawang sehingga saya tidak akan jatuh dan saya merasa masih memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Jadi saya melanjutkan tidak mencetak gol dan kemudian jelas wasit meledak dan langsung memberikan penalti. Saya mungkin sedikit terkejut pada saat itu karena saya masih merasa lolos dan memiliki kesempatan. Pungkas Mason Mount. Mike Mignon akan segera pulih dari cedera. Laporan dari Italia mengungkapkan jika pemulihan Mike Mignon berjalan dengan baik dan penjaga gawang AC Milan sedang menunggu persetujuan dari pihak medis untuk kembali ke pelatihan skuad di Milanello. Diketahui jika Mike terpaksa menepi setelah mengalami cedera otot betis saat menjalani membela timnas Prancis bulan lalu. Mike Mignon sendiri merupakan bagian penting dari skuad Stefano Pioli dan ketidakhadirannya tentu sangat terasa bagi skuad Milan. Seperti dilansir Tuttosport, Mike Mignon kini secara klinis sembuh dari cedera betisnya dan menunggu untuk diizinkan kembali berlatih bersama skuad. Pemain berusia 27 tahun itu tidak akan tampil bagian dalam pertandingan Liga mendatang melawan Hellas Verona, tapi berharap bisa tampil dalam pertandingan melawan Monza pada 22 Oktober mendatang. Selain Mike, laporan lain dari Sky Sport Italia mengatakan jika Simon Kjaer dan Charles De Ketelaere juga telah siap kembali saat Milan melawan Monza, bersamaan dengan kembalinya Mike ke lapangan. AC Milan siap ikat Stefano Pioli dengan kontrak jangka panjang. Tangan dingin Stefano Pioli berhasil mengembalikan AC Milan kepada seterahnya sebagai tim papan atas Italia. Berkat kerja kerasnya, manajemen I Rossoneri dikabarkan telah siap untuk mengganjarnya dengan kontrak baru. Pelatih Italia berusia 56 tahun itu bergabung dengan Rossoneri pada Oktober 2019, menjadi pengganti Marco Giampaolo yang dipecat dan ia segera mulai mengerjakan proyek bersama Direktur Paolo Maldini dan Frederic Massara. Meski awal kedatangannya sempat diragukan, namun ia berhasil menjawabnya dengan prestasi. Hasil kerja kerasnya bersama Direktur Teknik Maldini dan Massara terlihat musim lalu ketika Milan mengangkat Scudetto pertama mereka setelah lebih dari 1 dekade. Seperti dilansir Tuttosport, kontrak Pioli saat ini dengan Milan berakhir pada 2023, tetapi berisi opsi untuk 1 tahun lagi, tetapi klub ingin mengikatnya dengan kontrak baru. Ide saat ini adalah untuk bergerak maju dengan kontrak jangka panjang, lebih lama dari hanya 2 tahun, dan para pihak akan mengerjakan kesepakatan dalam beberapa minggu mendatang. Sejak kedatangannya pada Oktober 2019, Pioli telah memimpin 149 pertandingan untuk AC Milan dengan rata-rata 1,97 poin per pertandingan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.